PSSI terus mematangkan persiapan timnas menghadapi 4 laga tersisa di grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu tim pelatih timnas Indonesia di Belanda, membahas persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Australia dan Bahrain Maret mendatang. Dalam akun Instagram Erick Thohir, pertemuan itu dihadiri Patrick Kluivert serta 3 asistennya, Alex Pastoor, Denny Lanzat, dan Gerald van Berg. Indonesia akan tandang ke Australia pada 20 Maret dan menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Kami berdiskusi tentang progres persiapan pertandingan timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Dengan persiapan yang matang, kita siap berikan yang terbaik untuk Indonesia, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Yang menarik dalam kunjungan ke Belanda, Erick juga menemui Direktur Teknik Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda atau KNVB, Nigel de Jong. Erick mengaku dari obrolannya dengan Nigel, banyak masukan yang bisa diterapkan untuk sepak bola Indonesia. Masukan dari Nigel de Jong sebagai Direktur Teknik KNVB jadi sorotan karena timnas Indonesia pun sampai saat ini tidak memiliki Direktur Teknik. Posisi krusial itu sudah lowong hampir 1 tahun. Erick Thohir menyebut masih mencari orang yang tepat untuk posisi Direktur Teknik, dan dia rencananya akan mengumumkan pada akhir Februari mendatang. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa figur pelatih yang juga punya track record dan hasil yang bagus. Jadi kita mesti cari figur yang benar-benar bisa dihormati dan juga mengerti bagaimana rencana sepak bola Indonesia ke depan. Dan yang sulit juga kita mau kan dirtek yang benar-benar full time tinggal di Indonesia. Ya, kita sempat ada nama 3 bulan yang lalu, tapi mudah-mudahan Februari ini bisa lah, akhir Februari kita bisa pastikan itu. Posisi Direktur Teknik PSSI lowong sejak Desember 2023. Sebelumnya jabatan itu dipegang Frank Wormuth hanya selama 6 bulan. Indra Safri yang kini memegang timnas U20 pernah menduduki jabatan ini selama 3 tahun. Pengamat sepak bola Kusnaini menilai posisi Direktur Teknik sangat krusial. Dibutuhkan orang yang mengerti filosofi sepak bola Indonesia sekaligus mampu berkomunikasi dengan baik dengan pelatih timnas dan pelatih tim di kelompok usia. Kekosongan posisi Direktur Teknik itu berimplikasi terhadap situasi di tim nasional yang kemudian berujung pemberhentian Sintayong, ya. Itu salah satu konsekuensi ketika kita tidak punya Direktur Teknik yang definitif di posisi itu. Yang kedua, ketiadaan Direktur Teknik ini juga membuat program pengembangan filosofi sepak bola Indonesia agak terhenti nih. Punya persyaratan harus punya kemampuan komunikasi ya dengan semua kelompok usia di tim nasional dari mulai U17 sampai senior. Karena seniornya dipegang oleh pelatih Belanda, di kelompok usia di bawahnya pelatih lokal, maka dia harus punya kemampuan yang kira-kira mencakup hal-hal itu. Dia bisa berbahasa Inggris dengan baik karena Kluivert kan latar belakangnya Belanda, bisa bahasa Inggris juga. Tapi pada saat bersamaan dia juga punya kemampuan komunikasi dengan pelatih-pelatih lokal. Direktur Teknik sejatinya bagai arsitek yang harus merancang permainan sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Kehadirannya akan menyempurnakan persiapan timnas yang akan kembali bertarung di ajang kualifikasi Piala Dunia. Tim Liputan Kompas TV. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu tim pelatih dan sejumlah pemain timnas di Belanda. Apakah juga dalam rangka mencari sosok Direktur Teknik PSSI sebelum laga kualifikasi Piala Dunia Maret nanti? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Firzi Idris. Hai Mas Firzi, apa kabar? Selamat malam. Halo malam Mbak Friska, halo selamat malam semua. Kalau bicara soal babak timnas ini, kita sudah berbabak-babak dan sekarang masuk edisi pencarian Dirtek. Nah, kalau jelang timnas bertanding Maret, tadi Erick Thohir kan akan mengumumkan Dirtek Februari rencananya. Nah, seberapa penting sih kalau menurut Mas Firzi sosok Dirtek ini ditunjuk sebelum laga kualifikasi? Ya, tentu sangat penting ya, bukan hanya dalam konteks menjelang kualifikasi round 3 Piala Dunia, tapi juga secara strategis untuk pengembangan sepak bola Indonesia.
tadi di paket dilihatin bagaimana Pak Erik berbicara dengan Nigel de Jong yang menjadi Direktur Teknik KNVB ya. Saya juga sempat berkesempatan untuk wawancara Nigel de Jong di Euro 2012 dan memang dia sosok yang cerdas ya. Jadi permainannya mungkin kasar di lapangan, tapi di luar itu cara dia berbicara, cara dia menyampaikan opini pemikirannya itu sangat luar biasa dan dia cocok untuk dijadikan technical director. Nah, disinilah kita perlu sosok yang sama juga, seseorang yang fasih berkomunikasi, menyampaikan ide-idenya. Dia bukan hanya harus pintar, tapi bisa menyampaikan ide-idenya. Itu adalah suatu hal yang sangat penting juga bagi direktur teknik kita. Dan tadi salah satu persyaratannya sudah disebutkan bahwa Pak Erik mencari seseorang yang tinggal di Indonesia karena dia tidak ingin direktur teknik itu bolak-balik Indonesia Belanda. Dan saya juga dengar-dengar udah beberapa kali mengadakan diskusi dengan KNVB ya. Mungkin sekarang nama shortlist itu turun jadi 3 orang menurut informasi yang didapat. Tapi sejauh ini ya memang kita harus menunggu hingga akhir Februari katanya untuk menyampaikan siapakah direktur teknik kita berikutnya, karena peran direktur teknik itu strategis. Kedepannya dia akan menentukan arah sepak bola kita. Tadi Mas Kus sudah bicara soal Villanesia. Villanesia kita dibentuk tahun 2017 oleh Om Danur, tapi sejak itu pernah sekali Coach Indra ingin mengupgrade Villanesia dengan memasukkan update-update di sepak bola modern ini, tapi ya sampai sekarang memang kalau cuma update sekitar 3-5 tahun sekali itu sangat kurang karena perkembangan sepak bola itu sangat cepat. Friska, pengembangan sepak bola itu terjadi secara konsisten, secara konstan, dan itu juga yang saya dapatkan dari wawancara tertulis bersama dengan Masanaga Kageyama yang menjadi direktur tekniknya timnas Jepang ya. Dia mengatakan bahwa perkembangan sepak bola modern itu sungguh memerlukan suatu update filosofi yang menjadi dasar, menjadi jalan, tapi diupdate sedemikian rupa. Bahkan di Jepang kabarnya update itu dilakukan on a daily basis. Jadi kita nyari siapa direktur teknik yang cepat dan juga tepat. Ini kan jadi tantangan. Tapi kalau di kalangan pandit, siapa sih nama-nama yang beredar yang sekarang semakin sempit nama-nama itu, dan bagaimana kansnya kalau menurut Firzi? Ya, kalau kita lihat memang sejauh ini belum terlalu ada banyak bocoran nama-nama ya, karena memang di-keep sekali ya. Tapi kita tahu beberapa sosok senior sepak bola Belanda yang dekat dengan coach, pelatih-pelatih tim kepelatihan kita misalnya gitu. Misalnya ketika Alex Pastor meluncurkan bukunya yang menceritakan perjalanan Almer City dari promosi hingga ke Eredivisie tahun 2022-23, salah satu sosok yang datang itu adalah mantan pelatih timnas Belanda Bert van Marwijk. Itu sosok yang sekarang kalau tidak salah sekitar 60-an tahun, itu sebenarnya sosok yang punya pengalaman dalam juga tentang sepak bola Belanda. Dia punya kedekatan itu dengan Pastor dan juga pastinya Kluivert dan lain-lain, tapi kita belum tahu sekarang ini karena salah satu syarat utamanya adalah itu tinggal di sini ya. Siapapun orang ini harus tinggal di Indonesia. Agak susah juga ya kalau bicara soal kedekatan dengan pelatih, lalu juga bisa berkomunikasi dengan baik, kansnya lebih banyak dari Belanda, tapi untuk tinggal di sini. Sebenarnya masih ada bisa keleluasan atau tidak sih sebenarnya yang dipertimbangkan PSSI semestinya? Karena untuk menuntut warga negara asing misalnya tinggal di sini kan tidak semuanya, maupun pelatihnya tidak tinggal di sini. Ya, sebenarnya memang suatu hal wajar apabila meminta seorang direktur teknik untuk tinggal di sini, karena tugasnya kan bukan hanya memantau timnas senior, bukan hanya memantau pemain-pemain level Liga 1 misalnya, tapi juga mengembangkan konsep pemikiran sepak bola yang bisa menjangkau level grassroots, level youth development, level coach development, dan juga kompetisi lokal, kompetisi nasional. Sehingga sangat wajar sekali kalau PSSI menginginkan orang tersebut untuk tinggal di sini, tidak bolak-balik, sehingga dia bisa mengikat dan menggandeng semua stakeholder sepak bola Indonesia untuk berjalan sesuai rel yang telah ditetapkan. Villanesia itu bagus, Villanesia dasar yang sangat bagus, tapi memang harus ada pengembangan sangat jauh ya terhadap sepak bola Indonesia, karena ketika itu dibentuk dari basis 4-3-3 mungkin era. Tapi kan terbesarnya mestinya harus dari Belanda ya orangnya ya, Mas Firzi ya. Kenapa? Kalau kanser besarnya harusnya dari Belanda ya, kalau melihat kedekatan dengan pelatih, meskipun tadi trikinya adalah harus tinggal di sini.
Iya, waktu itu memang pernah kita kan dekat ya bukan hanya dengan KNVB tapi dekat juga dengan JFA liga dengan PSSI-nya Jepang, Ya. begitu juga dengan di Liga Jerman, DFB. Tapi kayaknya sekarang mengarah kalau tim kepelatihannya seperti ini ya, apalagi untuk Vandenberg dia akan memegang timnas U23 dan juga U20 itu mungkin memang lebih cocok apabila datang dari anjuran KNVB, Mbak Ya. Friska. Oke, kita akan nantikan siapakah sosok direktur teknik yang kita nantikan selama ini. Terima kasih Mas Firzi, Ya. Firzi Idris, pengamat sepak bola telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi ya. Sama-sama. Terima kasih.